Nggak usah lama-lama ya, karena seperti di opening tadi Sandi bilang, kalau NIK 2024 di dealer Sandi yang ready stock itu mulai terbatas untuk warnanya yang jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, kembali lagi sama Sandi ya. Terima kasih sebelumnya, saya ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang sudah memilih untuk menonton video Sandi kali ini. Nah, bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Astri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek pastinya teman-teman ya. Sering banget Sandi ulangin itu, dan hampir setiap Sandi opening selalu bilang kayak gitu ya, karena memang dealer Sandi di Ciputat ini tuh yang terbesar di Tangerang Selatan. Dan omsetnya pun yang paling besar ya, tentu juga diskonnya juga paling besar. Malu Sandi agak diem-diem, agak pelan-pelan tuh ngomongin itu, karena lumayan sensitif ya teman-teman ya. Karena ya gitulah intinya. Dan sore ini Sandi mau bahas apa? Tadi mau bahas bahwa NIK 2024 di akhir Januari ini ya, menjelang akhir Januari itu sudah mulai menipis di dealer Sandi. Itu sudah di bawah 100 unit untuk totalnya. Nah, untuk mobil passengernya itu yang terbanyak ada di belakang Sandi ini, ada XL7, ada R3 juga, ada Grand Vitara juga. Itu sisa-sisa stok yang masih ada untuk NIK 2024-nya. Jadi Sandi mau menghimbau buat teman-teman yang udah ada rencana untuk pembelian mobil barunya, terutama untuk mobil Suzuki ya, buruan saja keburu nanti datang NIK 2025. Karena apa? Karena pasti ada kenaikan harga ya untuk NIK 2025. Jadi bisa dimanfaatkan untuk sisa hari di bulan Januari ini ya, untuk cepet-cepet ngambil unit dari Suzuki ya gitu. Mumpung masih ready stock untuk NIK 2024-nya, dan pilihan warna juga masih banyak. Ya, kisaran kalau untuk XL7 R3 itu masih ada di sekitaran 70 unit. Nah, itu prediksi Sandi pertengahan Februari itu nanti udah tipis-tipis sisa warnanya. Bahkan sampai nanti di IMS 2025 ya, tahun ini Sandi jaga nanti di IMS di Kemayoran. Itu Sandi rasa udah 50-50 itu stok antara 2024 dan 2025. Dan kalau yang maunya 2024 karena pasti harganya lebih murah, pilihan warna dipastikan nggak akan komplit lagi gitu. Jadi buat teman-teman langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, yang salah satunya itu ada di layar, itu di pojok kanan atas itu nomor Sandi. Yaudah kalau gitu langsung aja Sandi mau bahas lebih dalam tentang NIK 2024 ini masih ready apa aja gitu ya. Langsung aja, jangan kemana-mana, kita lanjut ke videonya. Untuk stok NIK 2024 yang masih tersisa yang mau Sandi bahas, yang pertama itu ada XL7 varian tertinggi. Nah, di depan saya ini ada XL7 Alpha. Yang depan ini adalah warna two tone color ya, warnanya ivory. Dan untuk two tone color Sandi juga punya di belakang itu warnanya putih. Nah, itu bodinya putih, atapnya hitam, itu two tone color juga. Ini untuk varian tertinggi dari XL7 itu ada di harga on the roadnya itu 313.500.000 ya teman-teman. 313.500.000 teman-teman dapat nih two tone color yang semacam ini, putih ivory juga di depan sana. Itu untuk transmisi otomatis yang paling mahal, karena yang di bawahnya itu transmisi manual, maksudnya itu tuh selisihnya sekitar 11 juta, berarti di angka 302 juta. Nah, itu untuk transmisi manualnya.
Lalu untuk diskonnya berapa Mas Andi? Diskonnya untuk Alfa ini masih sama ya, masih sama seperti video sebelumnya. Itu dimulai dari angka 33 juta rupiah. Jadi kalau untuk harga netnya pembelian cash untuk transmisi manual two tone color itu berarti di angka 269. 269 berarti nggak nyampe 270 juta udah bisa dapet Alfa two tone color manual. Kalau untuk otomatisnya tambah 11 juta berarti di angka 280 jutaan gitu ya. Itu untuk cash. Nah, beda lagi untuk kredit. Teman-teman yang kredit itu nanti menyesuaikan. Jadi untuk skema kredit itu ada beberapa leasing yang bisa kasih tambahan semacam subsidi potongan harga gitu ya teman-teman ya. Nah, itu tergantung dengan leasingnya. Tapi untuk lebih detailnya hitungannya seperti apa langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nggak usah lama-lama ya. Karena seperti di opening tadi Sandi bilang, kalau NIK 2024 di dealer Sandi yang ready stock itu mulai terbatas untuk warnanya yang jelas ya. Walaupun ini di tanggal 22 Januari ini masih lumayan komplit lah. Kalau teman-teman bisa booking sekarang, mungkin masih kedapatan warna brave kaki seperti yang di sana tuh. Untuk beta maupun zeta masih ada. Tapi Sandi nggak jamin kalau udah lewat bulan nanti stoknya mulai berkurang. Dan ini yang lumayan penting juga untuk diskon. Kemungkinan semakin stoknya menipis, otomatis diskonnya itu juga ada kemungkinan dikurangin juga teman-teman. Jadi kalau teman-teman nahan-nahan gitu ya, maksudnya nahan ntar aja deh gitu. Bisa jadi nanti di Februari itu ada penurunan diskon lagi, yang artinya harga netnya akhirnya naik juga akhirnya kan. Jadi sayang aja gitu, maksudnya dimanfaatin aja untuk sisa stok NIK 2024 ini sebisa mungkin dimanfaatkan untuk segera melakukan pembelian mobil-mobil barunya. Dari Alfa kita lanjut ke tipe di bawahnya yaitu Beta. Beta itu Mas tadi kan Alfa baru two tone color, single tone-nya gimana dong? Single tone-nya itu hanya ada warna hitam untuk Alfa ya. Dan selisih harganya cuma 2 juta, itu gampang banget. Jadi nggak perlu diperlanjut ya. Maksudnya ya udahlah, selisihnya 2 juta aja gitu untuk single tone Alfa warna hitam. Karena hanya ada warna hitam saja untuk single tone. Nah, ini Sandi lanjut ke Beta. Kalau Beta itu ada 4 warna yang itu single tone semua. Nggak ada warna two tone di Beta. Makanya yang membedakan kalau teman-teman nemuin XL7 warna 2 warna seperti ini, ivory atau putih, atau sebelumnya itu ada warna orange juga, itu XL7 Alpha yaitu varian tertinggi. Nah, untuk Beta kita hanya punya single tone, yaitu ada 4 warna. Itu warnanya ada hitam, ada putih, ada grey atau abu-abu ya, dan brave kaki seperti tadi yang saya udah tunjukin sebelumnya. Brave kaki yang warnanya itu hijau kecoklat-coklatan. Itu untuk Beta. Dan Beta dan Zeta itu warnanya sama. Nah, ini Sandi balik lagi ke Beta ya. Untuk Beta itu selisih harganya di angka 10 juta rupiah dari single tone-nya Alpha. Jadi ya kurangin aja 10 juta rupiah. Untuk XL7 Beta yang transmisi manual berarti yang paling murah ya teman-teman ya. Itu ada di angka, harganya itu di angka 290 juta 300 ribu rupiah. 290 juta ya. Itu harga OTR sebelum dipotong diskon, dan diskonnya ini lebih besar dibanding dengan Alpha. Untuk diskon pembelian cash, diskon si Beta ini bisa di angka 36 juta. Lumayan lah, selisihnya ada 3 juta dibanding Alpha ya. Jadi kalau tadi transmisi manual itu di angka 290 300, dikurangin aja 36. Jadi ketemunya itu gampang banget, ada di angka 254. Buntutnya 300 ribu. Jadi dengan harga 250 jutaan teman-teman udah bisa bawa pulang XL7 hybrid ya, karena Beta ini sudah hybrid dan sudah keyless entry. Itu pembedanya antara Beta dengan Zeta, tipe paling basicnya. Nah, setelah ini nanti Sandi lanjut ke Zeta, tapi sebelumnya Sandi infoin juga tadi selanjutnya untuk harga Beta yang transmisi otomatis ya, berarti Beta yang lebih mahalnya. Itu harga OTR-nya ada di angka 301 juta 350 ribu rupiah. 301 juta, selisihnya tadi saya dibilang 11 juta antara manual dan otomatis ya. Nah, itu 301 juta. Untuk kemudian dipotong diskonnya berapa Mas Adi? Diskonnya sama dengan manual pastinya ya, karena sesama tipe itu walaupun manual dan matic diskonnya sama aja. Jadi kurangin aja 301 dikurangin 36, itu berarti angkanya ada di 265 ya. Nah, 265 juta, buntutnya 350 ribu rupiah untuk Beta ini ya. Itu masih worth it banget lah, 265 juta teman-teman juga dapat Beta transmisi otomatis, dimana itu yang udah nyaman banget lah, nggak perlu diragukan. Udah keyless entry juga, udah modern, udah mewah, udah hybrid juga, lebih hemat bahan bakar pastinya ya. Karena untuk varian hybridnya di XL7 ini itu secara spesifikasi dari Suzuki itu menginfokan bahwa kehematannya itu naik
di angka 10-15% dibanding dengan Zeta. Zeta mana Zeta? Zeta yang di sana, yang agak dipojok sana itu Zeta, belum hybrid. Kalau yang Beta tadi 10-15% lebih irit dibanding dengan Zeta. Selanjutnya kita ke XL7 Zeta ya. Itu varian paling basicnya. Karena perbedaan inti itu ada dua hal teman-teman. Yang pertama adalah hybrid. Di Zeta ini belum hybrid, dia masih konvensional biasa, sama seperti mobil-mobil Suzuki sebelum ada hybrid. Yang kedua, dia belum keyless entry. Jadi untuk masuk ke mobil ini masih harus ngeluarin kunci. Kita pencet dulu remote-nya, baru masuk. Kemudian untuk menyalakan mesin juga harus mencolokkan kuncinya. Mencolokkan kunci ke itu ya, ke belakang setir. Masih konvensional banget. Tapi si Zeta ini walaupun konvensional dan belum begitu modern ya kalau dibandingkan Beta dan Alfa, penjualan Zeta ini juga nggak kalah teman-teman. Bahkan dibanding dengan Alfa pun Zeta ini masih lebih banyak. Lebih banyak penjualannya dibanding dengan Alfa ya. Karena kenapa Mas Andi bisa seperti itu? Karena selisih harganya itu lumayan. Untuk Zeta dibanding dengan Alfa itu selisihnya sekitar 40 juta. 40 juta rupiah itu udah mantep banget ya. Bisa dipakai buat banyak hal. Apalagi menjelang lebaran nanti, teman-teman yang ada rencana untuk pulang kampung, mudik, ada acara di kampung sana gitu kan, 40 juta rupiah itu bisa dipakai buat banyak hal intinya ya kan. Bisa buat nyenengin keluarga intinya yang seperti itu ya kan. Lalu harganya berapa Mas Andi? Harga untuk Zeta ini transmisi manualnya berarti ya. Transmisi manual itu ada di angka 260 juta 250 ribu buntutnya kalau salah ya. Berarti di angka 262 juta. Sorry, 262 juta. Nah, butuhnya 250 ribu. Itu dengan diskon yang sama dengan Alfa tadi. Kalau Beta kan lebih tinggi, kalau Zeta ini ya lebih rendah juga, sama seperti Alfa 33 juta. Berarti ketemunya untuk Zeta transmisi manual itu masih di bawah 230 juta. Nah, pasnya di berapa Mas Andi? Pasnya di 229 juta. Buntutnya 250 ribu ya teman-teman ya. Itu teman-teman kalau bandingin dengan merek-merek kompetitor 230 juta nggak nyampe ya, nggak nyampe 230 juta itu teman-teman nggak bisa deh sepertinya dapat mobil keluarga sekeren XL7 ini. Walaupun tadi saya bilang ya belum hybrid, belum keyless entry, tetapi dari segi kenyamanan, dari segi kelegaan kabin dan segi looks ya, itu tuh nggak ada bedanya nih. Dia tuh yang putih itu Beta, kemudian yang hitam ini Zeta. Teman-teman lihat, hampir sama-sama saja kan. Jadi memilih XL7 Zeta ini merupakan pilihan yang sangat bijak juga karena harganya yang lebih murah tadi untuk transmisi manual di angka itu. Untuk otomatisnya tambah aja 11 juta, gampang dah rumusnya. Antara Matic dan manual di Suzuki ini tuh selisihnya sekitar 11 juta rupiah. Unit selanjutnya yang Sandi mau highlight ini tuh ada Espresso ya. Espresso di sini ada 3 biji dah, tapi di cabang lain dari Citra Asri Buana. Itu kan ada Citra Asri Buana di Jabodetabek ini kan ada sekitar ada 4 cabang. Nah, di Ciputat ini adalah pusatnya Citra Asri Buana. Makanya di sini parkiran stoknya gede banget. Nah, ini yang ready stock di cabang Ciputat itu ada 3 unit nih dan transmisinya hanya AGS. Jadi teman-teman yang mau nyari manual untuk Espresso, maaf sekali belum ready. Dan untuk harganya berapa Mas Andi? Harganya ya ini lumayan lah ya. Nggak bisa dibilang murah, tapi kalau teman-teman udah nonton video Sandi tentang Espresso ini tuh worth it banget. Karena harga dari Espresso ini masih di angka 160 jutaan yang transmisi AGS ya. Kita bisa bilangnya itu otomatis karena bukan manual. Jadi harganya masih di angka 160 jutaan itu harga cashnya. Itu belum dengan kalau teman-teman ambil kredit untuk Espresso ini untuk cari angsuran di bawah 3 juta itu masih memungkinkan sekali teman-teman. Jadi buat yang ada budget nih, saya mau kredit mobil tapi saya cuma bisanya seharga motor gitu. Maksudnya di angka 2,5 juta, 2,700.000 gitu ya. Bisa mempertimbangkan untuk ambil si Espresso ini. Kalau gitu langsung aja chat WhatsApp Sandi kasih hitungan terbaik untuk Espressonya. Kemudian yang gak kalah menarik ada juga R3 ya teman-teman ya. R3 ini ya mirip-mirip dengan XL7 sebenarnya. Untuk harga pun selisih harganya itu nggak jauh dari XL7. Maksudnya kalau kita lihat dari R3 paling basic yaitu GL yang belum hybrid, belum keyless entry, itu selisih sekitar 4 juta dibanding dengan XL7 yang basic, yang belum hybrid, belum keyless entry juga. Kemudian untuk tipe tengahnya R3 itu ada R3 GX, itu selisihnya sekitar 10 juta dibanding dengan XL7 tipe menengah juga, Beta. Dan tipe tertingginya R3 ada Cruise, itu sekitar 10 jutaan juga dibanding dengan XL7 Alpha yang di sana tadi. Jadi itu sebagai pertimbangan
R3 ini selisihnya nggak begitu banyak dibanding XL7 untuk varian basicnya, apalagi ya yang belum hybrid, belum kelas entry. Tapi untuk varian menengah dan atasnya ya lumayan, di angka 10 jutaan itu bisa jadi pertimbangan lagi. Maksudnya lebih milih enakan R3 atau XL7 gitu, karena ada beberapa hal yang membedakan antara R3 dan XL7. Dan kalau teman-teman masih ragu nih perbedaannya apa aja sih, terus saya cocoknya R3 atau XL7, lagi-lagi langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga, telepon juga boleh. Pokoknya aman dengan Sandi. Sandi akan jelasin sedetail-detailnya sampai teman-teman bisa menentukan, memutuskan saya akhirnya ambil XL7 aja atau saya ambil R3 aja gitu. Dan kebanyakan customer emang begitu ya, sebelum menentukan pilihan biasanya customer Sandi itu konsultasi dulu, saya sebenarnya cocoknya di mana ya Mas menurut Mas Sandi gitu. Untuk unit lainnya ya yang Sandi belum sebutin tadi, itu ada Baleno dan Grand Vitara dan Jimny juga. Nah, untuk ketiga unit itu kan mereka CBU ya, CBU dari India, dan kalau Jimny ada yang dari Jepang juga yang 3 pintu. Langsung aja chat WhatsApp Sandi untuk tanya lebih lanjut tentang ketersediaan stoknya. Yang jelas yang lagi langka di bulan ini adalah Baleno. Karena Baleno dari Desember, bahkan ini Januari belum masuk lagi teman-teman. Dan kabarnya tadi pagi Sandi dapat info Baleno akan masuk sebentar lagi. Makanya sudah mulai dibukain untuk yang mau pelunasan Baleno, sudah bisa di dealer Sandi ya. Walaupun belum pasti dapat warnanya itu apa aja gitu. Karena informasi yang Sandi dapat, dealer Sandi akan kebagian 26 unit Baleno. Tetapi yang sudah booking fee atau yang sudah SPK itu ada di angka 20-an. Jadi teman-teman yang nggak mau ketinggalan stok Baleno, langsung aja secepatnya booking dulu gitu. Ya walaupun nanti kalaupun ada yang ragu gitu, Mas saya kalau booking kalau nanti nggak kebagian gimana? Tenang aja teman-teman. Kalau sampai nggak kebagian itu booking fee bisa di-refund, bisa dibalikin ke teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir sama Sandi. Itu untuk Baleno. Kalau untuk Grand Vitara gimana Mas Sandi? Grand Vitara untuk stok saat ini lumayan aman ya untuk beberapa warna. Nah pastinya langsung aja tanya Sandi, karena Sandi nanti akan cek juga untuk warna yang ready banyak itu warna apa dan masih ada apa aja, warna apa aja gitu ya. Nah selanjutnya untuk Jimny ya sorry saja ya teman-teman ya. Unitnya sangat langka sekali dan banyak yang harus inden itu sampai 2 bulan sampai 3 bulan bahkan gitu baru dapat, karena warna ya. Kebanyakan Jimny itu masalahnya ada di warna. Dan emang pengiriman dari India dan Jepang untuk Jimny itu nggak selancar Baleno atau Espresso dan Grand Vitara gitu. Jadi ya mohon maaf untuk Jimny ya agak menunggu agak lama gitu. Udah kalau gitu ini sebentar lagi sebenarnya kayak sih mau hujan ya di dealer Sandi ini. Makanya Sandi cukup sampai di sini aja untuk video kali ini. Sandi mau lanjut ke promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit. Nah untuk yang cash, Sandi bisa proses pembelian dari seluruh Indonesia selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, atau teman-teman mau ambil sendiri ke sini ke Ciputat ya, jalan-jalan ke Jakarta sekalian pulangnya bawa mobil barunya, itu bisa banget. Bisa. Yang intinya pembeliannya cash itu pasti bisa, tapi dengan catatannya hanya dengan KTP Jabodetabek dan sekitarnya, yaitu dengan plat B, AT, dan F. Dan untuk teman-teman yang dari daerah yang nggak punya KTP Jabodetabek gimana Mas Sandi gitu, langsung aja WhatsApp Sandi konsultasi, pasti ada jalan keluarnya. Gitu. Nah untuk yang kredit gimana Mas Sandi? Kredit Sandi hanya melayani untuk area Jabodetabek, Serang, dan Karawang dengan plat B, AT, dan F tadi ya. Itu untuk kreditnya karena terbatas di area itu aja untuk peraturan wilayahnya ya. Nah untuk tambahan informasi, kalau untuk plat AT dan F yaitu di luar plat B, itu ada tambahan harga sebesar 2 juta rupiah untuk harga OTR-nya. Jadi lebih mahal 2 juta dibanding dengan plat B. Nah kalau itu Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat teman-teman yang udah support channel Sandi ini, udah like, udah share, udah komen, udah subscribe. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Dan buat yang belum like, belum share, belum komen, belum subscribe, tapi selalu nonton updatean video-video dari Sandi, tiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya, Sandi ucapin juga banyak banget terima kasih. Kalau gitu Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.